Shalom bagi kita semua, abang, kakak, adik, dan semua sahabat alumni. Saat ini pandemi COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, dan itu pasti sangat berpengaruh bagi kita. Semua aspek kehidupan kita itu pasti kena dampaknya. Bagi kami yang saat ini bergerak di bidang wirausaha, hal ini tentu sangat berpengaruh, di mana investasi saat ini sama sekali tidak berjalan. Dan kita tahu bahwa setiap proyek-proyek yang baru itu diadakan penundaan-penundaan. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin sekalipun, yang biasanya kita kerjakan, itu beberapa waktu yang lalu itu harus dihentikan. Dan itu yang membuat kita miris, kenapa? Tenaga kerja lapangan yang biasanya bekerja untuk ini harus dirumahkan. Dan itu membuat kita sedih. Bagaimana melihat mereka tidak lagi memperoleh pendapatan, karena mereka pendapatannya itu kan dihitung harian ataupun mingguan. Kalau untuk tenaga administrasi ataupun kantor itu masih bisa berjalan, tapi kita lengkapi dengan APD yang lengkap gitu ya. Dan yang pasti secara ekonomi, expense kita, pengeluaran kita pasti bertambah. Mulai dari pengeluaran untuk APD, kemudian tagihan-tagihan yang tidak keluar sampai dengan saat ini karena ada penundaan, dan pekerjaan-pekerjaan rutin yang harusnya kita kerjakan itu dihentikan, sampai kepada kita juga harus memikirkan bagaimana memberi sedikit bagi tenaga-tenaga kerja lapangan yang harus dirumahkan. Jadi kalau bicara tentang dampak pasti sangat berdampak. Bicara tentang pengaruhnya sangat berpengaruh bagi kami. Saat ini harapan kami, doa kami hanya bagaimana perusahaan bisa bertahan 3 bulan, 4 bulan ke depan. Karena kita tidak tahu bagaimana sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Doa kita bersama semuanya cepat berakhir. Kita rindu Tuhan jawab semua doa-doa kita. Dan kita percaya waktunya akan datang. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Ani Mariana Pitupulu, jurusan manajemen, alumni manajemen Stambuk 2010. Saya saat ini berprofesi sebagai guru, khususnya guru TK, dan berbagi sedikit tantangan yang kami alami selama masa pandemi ini sebagai tenaga pendidik atau guru. Yang pertama adalah bahwa selama pandemi ini tentunya pola belajar menjadi sangat berubah, yaitu menjadi pola belajar daring, yang menuntut kami sebagai tenaga pendidik harus mampu serta kreatif di dalam menyajikan materi home learning yang fun, yang menyenangkan, tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga bagi orang tua. Pertimbangannya adalah bahwa mungkin orang tua juga sudah punya banyak beban pikiran di dalam menghadapi pandemi ini, masalah pekerjaan, masalah finansial, dan lain sebagainya. Dan kami tidak berharap bahwa pola belajar home learning ini akan memberatkan orang tua. Sebagaimana di sekolah sebenarnya kami punya ekspektasi bahwa di rumah juga ada ruang atau space bagi anak untuk belajar, ada pola rutinitas untuk anak sehingga anak-anak tahu kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tantangannya adalah karena kami sebagai guru setiap hari berinteraksi langsung dengan anak-anak, di masa pandemi ini kami kesulitan di dalam melihat secara langsung tumbuh kembang anak, bahkan perubahan emosinya. Wajar jika anak berubah emosinya atau cenderung labil selama masa pandemi ini karena bisa saja mereka karena tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bersosialisasi dengan teman, tidak bersosialisasi dengan guru, tidak punya fasilitas untuk dinikmati seperti mereka boleh menikmati fasilitas di sekolah. Dan kami rasa ini adalah tantangan yang besar. Kami berharap sesungguhnya orang tua juga punya peran seperti guru di sekolah, jadi tidak ada dikotomi antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah. Kita berharap sama-sama kooperatif, orang tua aware terhadap pertumbuhan anaknya selama belajar di rumah. Adapun hal yang sudah kita lakukan untuk mengatasi ini sejauh ini adalah kita menyediakan ruang untuk anak boleh bertatap muka dengan teman-temannya dan mengobrol dengan teman-temannya melalui video meeting, dan ini kami rasa cukup menolong anak-anak tetap happy, tetap fun di dalam proses belajar di rumah.
Ini saja dua tantangan terbesar yang menurut saya dialami oleh tenaga pendidik di antara banyak tantangan yang lainnya. Kita sebenarnya ingin sekali menjadikan atau membuat suasana di mana jarak tidak lagi jadi perintah bagi pendidikan di dalam kita mendidik anak-anak, tapi apa boleh buat kondisi ini memaksa kita untuk mau tidak mau berpikir, belajar untuk menjadi kreatif sebagai tenaga pendidik. Itu saja yang bisa saya bagikan. Saya berharap apapun profesi kita saat ini yang kita geluti, kita tetap bisa semangat, kita tetap bisa bekerja dengan baik di masa pandemi ini dan tentunya dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Shalom.